Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita membahas tentang uji rata-rata dua sampel. Jadi uji rata-rata dua sampel ini digunakan untuk membandingkan dua data atau lebih, tetapi perbandingannya dua data ya. Dari mana nanti datanya bisa berupa data independen atau non-independen. Data independen maksudnya bahwa data tidak saling berhubungan. Jadi pengambilan data pertama dengan data kedua itu tidak ada hubungannya. Jadi kemudian kalau data berhubungan yaitu bahwa pengambilan data kedua berhubungan dengan data pertama atau mungkin sampelnya sama juga. Orang yang di objek yang diteliti sama, cuman perlakuannya saja yang berbeda. Itu maksud data yang berhubungan. Jadi untuk pengujian ini biasanya menggunakan untuk perbandingan ada tidaknya perbedaan setelah sampel tersebut diberikan perlakuan yang berbeda. Jadi apakah melihat ada tidaknya perbedaan dilakukan dengan uji dua rata-rata ini. Adapun untuk uji dua rata-rata ini harus memenuhi asumsi pertama, data harus berdistribusi normal, dua, data dipilih secara acak, kemudian yang ketiga, data yang digunakan skalanya berupa interval atau rasio. Jadi kalau tidak memenuhi ketiga asumsi ini, maka nanti kita menggunakan uji rata-rata yang bersifat statika non-parametrik. Pertama kita masuk kepada uji rata-rata populasi independen dan berdistribusi normal. Maksudnya bahwa populasi dari data ini adalah tidak berhubungan, independen, saling bebas ya, saling bebas. Jadi antara data yang satu dengan data dan sampel yang kedua itu metode atau perlakuannya berbeda. Maka nanti banyak sampel masing-masingnya boleh berbeda. Misalnya sampel pertama sebanyak 10 misalnya. Kemudian sampel kedua 15 boleh. Atau boleh pun sama misalnya sampel ke-1 kita ambil 10, sampel kedua 10. Jadi sama-sama sampelnya 10. Jadi banyak sampelnya boleh sama atau berbeda. Untuk hipotesis berarti nanti ada hipotesis uji dua pihak, kemudian uji hipotesis satu pihak kanan, ada hipotesis satu pihak kiri. Jadi nanti tergantung masalah apa yang akan kita angkat atau tergantung soal apa pertanyaannya. Ya. Kemudian ini adalah rumusan hipotesis secara matematik. Jadi kalau adik-adik masih belum paham dengan penulisannya, ini bisa menggunakan kalimat saja ya, menentukan hipotesis H0 dan hipotesis H1-nya. Jadi tergantung dari soal atau permasalahan yang akan kita lakukan penelitiannya. Untuk uji dua rata-rata populasi independen ini ada 3 asumsi. Asumsi pertama itu bahwa populasi 1 itu akan sama dengan simpangan baku populasi 2. Jadi simpangan baku ini ya, sigma. Sigma ini adalah simpangan baku yang bernilai tertentu yaitu sebesar sigma. Itu artinya bahwa nanti sampel yang akan kita teliti, sampel 1 dan sampel 2 itu mempunyai simpangan baku populasi yang sama. Jadi diketahui ya. Kemudian sampelnya besar. Sampelnya besar, yaitu lebih besar sama dengan 30. Ya, jadi keduanya harus sama besar. Jadi misalnya sampel pertama besar sama 30, sampel kedua besar sama 30, maka nanti kita ujinya pakai statistik Z. Ini rumusannya seperti ini. Mana ini X1 bar itu rata-rata dari sampel pertama, ini X2 bar adalah rata-rata sampel kedua. Kemudian ini D0 adalah selisih rata-rata sampel 1 dan kedua. Ini tergantung soal, kadang-kadang ada diketahui, kadang-kadang tidak. Kemudian ini sigma ini adalah itu berapa simpangan baku populasi yang diketahui itu. Tetapi jika tidak ada, ini berarti
Oke, kita menggunakan simpangan baku sampel. Ya, jika sampelnya besar dari 30. Kemudian tolak H0 jika Z 2Uji dua pihak, Z alfanya nanti dibagi dua. Kalau uji dua pihak itu ada tabel Z tabelnya, Z tabel kiri, dan Z tabel kanan. Kemudian uji pihak kanan nanti berarti Z-nya lebih besar dari 1, Z1 min alfa. Kemudian uji pihak kiri nanti Z-nya lebih kecil sama dengan tolak 0 jika Z lebih kecil dari Z min Z alfa. Jadi nanti kalau uji satu pihak, apakah pihak kanan, pihak kiri, alfanya tidak kita bagi dua ya. Kemudian perhatikan cara melihat tabelnya, itu ada pada pertemuan sebelumnya. Kemudian asumsi yang kedua bahwa simpangan baku dari populasi 1 dan populasi 2 itu sama, tetapi tidak diketahui. Kalau yang pertama tadi diketahui, kemudian sampelnya kecil. Sampel kecil dari 30, ya. Kedua-dua sampelnya yang mau diteliti itu, data yang kita gunakan itu kecil dari 30, maka kita menggunakan statistik uji T. Di mana nanti kita harus menentukan dulu SP, yaitu simpangan baku gabungan, yang dicari dengan rumusan seperti ini, ya, SP kuadrat, ini variannya ya, nanti diakarkan baru jadi SP. Jadi SP kuadrat diakarkan maka jadi SP. Jadi SP kuadrat ini kita rumuskan seperti ini, di mana nanti N1 banyak sampel pertama, S1 kuadrat adalah varian dari sampel pertama. Kemudian N2 adalah sampel kedua, banyak sampel kedua, kemudian S2 kuadrat adalah varian pada sampel kedua. Kemudian untuk T ini kita perlu derajat bebas pada tabel, yaitu menggunakan rumus derajat bebasnya adalah N1 tambah N2 kurang 2. Kemudian daerah kritisnya nanti kita bandingkan nilai T ini dengan T tabel. Kalau uji dua pihak nanti alfanya kita bagi dua, kalau satu pihak tetap kita bandingkan dengan T alfa. Kemudian asumsi ketiga, bahwa simpangan baku populasi antara sampel pertama dan kedua itu tidak sama dan sampelnya kecil. Ya, tidak sama dan tidak diketahui ya, dan sampelnya kecil, maka kita gunakan ujinya seperti ini. Ya, ujinya seperti ini, di mana nanti derajat bebas T tabelnya rumusannya seperti ini. Jadi lakukan perhitungan tematisnya yang daerah atas dulu, baru di daerah penyebutnya. Bilangnya dulu penyebutnya setelahnya. Kemudian cari dulu yang di dalam kurung, baru lakukan operasi setelahnya. Kemudian ini daerah kritisnya. Biar lebih mudah, kita masuk pada contoh. Misalnya dua metode mengajar diberikan dua kelas yang berbeda. Untuk mengetahui metode mana yang lebih baik, dilakukan pengambilan data masing-masing, 10 siswa, dilihat berapa nilai UAS-nya yang didatangkan data sebagai berikut. Misalnya metode A, nilainya seperti ini, metode B. Pertama, ujilah metode mengajar mana yang lebih baik dengan asumsi bahwa simpangan populasinya sama. Kemudian gunakan taraf nyata 5%. Kemudian nomor 2, ujilah metode mengajar mana yang lebih baik dengan asumsi simpangan baku populasi berbeda. Gunakan taraf nyata 10%. Kalau kita perhatikan ya, data kita sebanyak masing-masing sampelnya metode A, metode B, sampelnya 10. Berarti lebih kecil dari 30. Berarti kita pasti menggunakan uji T. Cuman untuk pertanyaan 1 dan 2, uji T asumsi yang mana? Asumsi kedua kah atau yang ketiga? Kalau asumsi 1 itu uji Z ya. Berarti kita menggunakan untuk soal 1, perhatikan asumsi untuk soal yang pertama ini ya. Soal 1 bahwa simpangan baku populasi sama. Tapi tidak diketahui berapa populasinya kan simpangan bakunya, tapi dia menyatakan sama, maka kita gunakan asumsi uji Z-nya nanti asumsi kedua. Kemudian soal kedua ini asumsi yang ketiga. Ini rumusannya pada
statistik uji asumsi yang ketiga untuk nomor 2. Kemudian ini perhatikan bahwa ini ternyatanya ini alfanya 5%, ini alfanya 10%. Jadi langkah pertama adalah kita menentukan ya hipotesis dulu ya. Ini boleh menggunakan secara matematisnya seperti ini, mu A dikurang mu B kecil dari sama dengan 0, kemudian H1-nya adalah mu A kurang mu B besar dari 0. Atau mu1, H1 akan mu A lebih besar dari mu B. Jadi artinya bahwa metode A lebih baik dari metode B. Kemudian kita ukur dulu rata-rata metode A berapa. Rata-rata harus bisa ya rumusnya. Jumlahkan, kemudian bagi dan jumlahkan masing-masing data, kemudian dibagi dengan banyak sampel 10, 42,5. X bar B rata-rata pada metode B 56,5. Kemudian banyak sampel 10 untuk A, 10 untuk B. Kemudian ini SA kuadrat ini adalah varian dari metode A. Jadi cara menghitung varian Ibu tidak akan mengajarkan lagi ya. Ini sudah dipelajari sebelumnya. Kemudian SB kuadrat adalah varian untuk metode B. Berarti harus ditentukan dulu jika data mentah kita seperti tadi ya. Berarti harus dihitung dulu rata-rata untuk metode A, berapa variannya atau simpangan bakunya nanti. Statistik uji untuk soal pertama, berarti karena simpangan baku populasinya sama, kita menggunakan asumsi kedua. Berarti tentukan dulu simpangan baku bersamanya, yaitu SP. Rumusannya seperti ini. Ya. Bermana ini simbol-simbol ini sudah diketahui, tinggal kita substitusikan. Kemudian lakukan metode matematiknya, hati-hati, cari dulu yang di dalam kurung, kemudian lakukan operasi perkalian dulu. Kalau ada perkalian dan pertambahan, lakukan perkalian dulu, baru nanti pertambahan. Ya, ini 9 berarti dikali ini dulu, kemudian ini 9 dikali ini, baru kita tambahkan, dibagi dengan 10 tambah 10 kurang 2 berarti 18. Jadi nanti dapat SP kuadrat 86,944. Jadi SP-nya ini diakarkan, akar 86,944, jadi hasilnya 9,324. Kemudian kita substitusikan nilai ini ke dalam rumusan T, itu asumsi yang kedua, karena yang memenuhi kriterianya adalah asumsi kedua. D0-nya ini 0 ya, karena tidak ada pernyataan berapa selisih perbedaan antara metode A dan metode B, ini rata-ratanya, jadi bahwa ini kita peroleh bahwa D0-nya nanti 0. Kemudian kita substitusikan nilai-nilainya, lakukan operasi matematiknya. Ya. Dan peroleh nilai T adalah min 3,357. Kemudian untuk ini kita cari derajat bebasnya, ini adalah 18. Kemudian daerah kritis tolak H0 jika T hitung lebih besar dari T tabel. T tabelnya cara menghitungnya gimana? Alfanya kan ini 5%. Alfa 5%, kemudian derajat 18. Contohnya kalau nah ini tabel T. Alfanya 5%, berarti 0,05. Kemudian derajat bebasnya 18, berarti nilai T tabel kita 1,734. Karena dia uji ini ya, ada pernyataan uji pihak kanan ya, maka nanti H0-nya alfanya tidak bagi 2. Jadi uji pihak kanan, alfanya tidak dibagi 2, dan langsung aja kita lihat nilai pada tabel, yaitu 1,73. 1,734. Jadi setelah kita lihat ini T tabel, T hitung kita ternyata kecil, yaitu min nilainya ya. Karena nilai lebih kecil dari T tabel, maka H0 kita diterima. Bukan ditolak, tetapi diterima. Karena kebalikan dari yang ini ya.
Sehingga disimpulkan bahwa pernyataan metode A mengajar lebih baik dari metode B tidak dapat diterima, atau metode mengajar A sama atau kurang baik dari metode mengajar B. Jadi sama atau kurang baik. Jadi pernyataan bahwa A lebih baik itu tidak bisa kita terima. Kemudian untuk soal yang kedua, berarti kita pakai asumsi yang ketiga. Substitusikan rumusan ini, kita cari derajat bebasnya dengan rumusan ini. Ternyata dapat 17,095. Jadi karena pada tabel T itu tidak ada derajat bebas yang berkoma-koma, maka kita bulatkan ke nilai yang terdekatnya itu 17. Maka tabelnya alfanya 0,05, ini 17, berarti 1,133 ya. Alfanya 10 untuk nomor 2 ya, alfanya 10 salah ya. 1, 10, kemudian derajat bebasnya 17 yaitu 1,33, ini dia. Kemudian kita bandingkan ini dengan T tabel, ternyata masih kecil, maka H0 diterima. Sehingga pernyataan bahwa metode mengajar lebih baik dari metode mengajar B tidak dapat diterima, atau metode mengajar A sama atau kurang baik. Karena pernyataan pada H0 yang kita jadi kesimpulan. H0-nya kan pernyataan seperti ini. Ya, kecil sama, jadi kurang atau sama ya. Kurang atau sama. Makanya nanti kesimpulannya metode mengajar A sama atau kurang baik dari metode mengajar B. Kemudian kita masuk kepada uji dua rata-rata populasi berpasangan. Jadi bahwa nanti data kita itu, bahwa pengambilan sampel data pertama dengan data kedua itu ada hubungannya. Misalnya kita mengambil data sebelum dan sesudah dilakukan satu perlakuan, misalnya dengan kemampuan statistik setelah UTS dan sesudah UTS, itu datanya diambil data UTS dan data UAS ya. Ternyata sampelnya kan berarti mahasiswanya itu juga, maka ini disebut dengan data berpasangan. Atau misalnya datanya seperti ini, diambil data ayah dan data anak. Nah, ini ada hubungan kan data yang pertama dengan data kedua itu ayah dan anak atau suami istri begitu. Itu disebut dengan data berpasangan. Maka pengujiannya nanti menggunakan statistiknya tetap uji T, berarti kita membandingkan dengan tabel T, cuman sekarang ada istilah simbol D. D ini adalah diferensial atau selisih dari data pertama dikurangi dengan data kedua. Berarti ada pengurangan data pertama dikurangi data kedua. Ini yang D. Sedangkan D bar ini adalah rata-rata dari selisihnya. Kemudian D0 ini selisih jika diketahui dari soal atau permasalahan yang dihadapi. Kemudian SD ini adalah simbol dari simpangan baku dari data yang selisihnya. Kemudian V ini adalah derajat bebas dari tabel T, yaitu N kurang 1. Karena ini data berpasangan, berarti sampelnya antara sampel pertama dan kedua sama-sama sampelnya nilainya sama, yaitu sebesar N. Jadi antara N1 dengan N2 sama nilainya. Kemudian untuk Taylor Arnold sama ya, seperti pada sebelumnya. Itu kalau dua pihak, alfanya nanti dibagi dua. Contoh data berpasangan. Ini sebelum dan sesudah, misalnya kita melakukan penelitian menggunakan perlakuan tertentu, ya. Nanti ini berbagai bidang ya, misalnya kalau pertanian, misalnya setelah dikasih pupuk dan sebelum dikasih pupuk, misalnya di bidang ekonomi setelah moneter, misalnya setelah terjadi apa ya? Setelah terjadi
inflasi dan sesudah terjadi perubahansi misalnya. Kalau misalnya di bidang sastra misalnya apa ya, setelah dilakukan pelatihan ya, latihan biasanya kalau untuk sastra Inggris misalnya setelah diberi kursus atau sesudah kursus gimana nilainya gitu ya. Jadi nanti ini bisa digunakan dalam berbagai bidang. Atau mungkin datanya seperti ini, laki-laki perempuan, atau ayah dan anak, suami istri, itu data yang disebut dengan data berpasangan. Contoh ini, suatu klub kesejarah jasmani ya, mengevaluasi program diet yang mereka gunakan, kemudian dipilih secara acak 10 orang anggotanya, berarti ini diambil sampel, kemudian kegiatan ini dilakukan selama 3 bulan. Data yang diambil adalah berat badan sebelum dan sesudah program diet dilakukan. Apakah program diet tersebut dapat mengurangi berat badan minimal 5 kg? Lakukan pengujian pada taraf nyata 5%. Berat badan minimal 5 kg, minimal ya. Berarti ini adalah pernyataan minimal 5 kg ini berkurangnya minimalnya 5 kg, berarti kecil sama ya. Nyataannya berarti nanti untuk H0 itu besar sama, jadi minimal 5 kg berarti kecil besar sama 5 ya. Jadi nanti mu D besar sama mu 5, jadi selisihnya besar sama 5, kemudian H1-nya kecil dari 5. Kemudian nanti berarti ini untuk hipotesis ya, bahwa pernyataan dari soal itu kalau terletak di H0, kemudian H1 itu bahwa pernyataannya nanti hipotesisnya uji pihak kiri karena tandanya tanda kecil. Kemudian bagaimana menentukan selisihnya? Tadi D ini itu pengurangan data sebelum dan sesudah. 90 dikurang 85 ini 5, 89 dikurang 86 3, 92 dikurang 87 5, begitu seterusnya. Inilah yang D-nya. Maka nanti D bar itu adalah rata-rata dari data D ini, kemudian SD itu adalah simpangan baku dari D ini. Ya. Nih, ya. Ini kalau ini sigma D ini ada jumlah dari data D pertama, ya. Kemudian ini jumlahnya nanti 51. Kemudian N-nya 10 jadi 5,1. Kemudian SD kuadrat rumusnya pakai ini boleh ya. Atau kalian sudah mempelajarinya sebelumnya, berarti data tadi cari variannya. Atau pakai ini juga boleh. Sigma DI kuadrat ini artinya bahwa nanti misalnya nih 5 dikuadratkan 25, 3 dikuadratkan 9, 5 dikuadratkan 25, ini ditambahkan. 25 ditambah 9, tambah 25, ini ditambah 16, tambah 16, tambah 49, ya. Nah, maka nanti ini tambah 36, tambahkan semuanya, itulah sigma D kuadrat. Jadi nanti ini sigma DI kuadrat. Hasilnya 273. Kalian coba kalau bisa. Coba berhitung sendiri ya. Hasilnya adalah 273. Kemudian ini sigma DI dikuadratkan beda ya. Sigma DI kuadrat dan sigma DI dikuadratkan kurung kuadrat. Jadi ini sigma DI ini 51 dikuadratkan. Sehingga hasilnya nanti adalah 1,43. Ini adalah varian dari selisih atau diferensialnya. Maka nanti simpangan baku yang SD ini adalah akar dari 1,43 yaitu 1,2. Setelah diperoleh SD berarti kita bisa menghitung statistik uji T. Karena tadi D0-nya diketahui ya, itu sebesar 5. Jadi ada soal, ada
mungkin permasalahan yang akan kita teliti itu diketahui atau kadang-kadang tidak. Kalau tidak diketahui seperti ini berarti nilainya ada 0. Kalau tidak diketahui berarti nilainya 0 nanti. Maka nanti kita lakukan perhitungan ini. Di barnya 5,1 dikurang 5. Ini SD-nya berapa tadi? 1,2. N-nya 10. Dapat 0,26. Kemudian derajat bebasnya nanti N kurang 1. N-nya hasil sampel sama ya 10, maka nanti 10 kurang 1 adalah 9. Adik-adik lihat di tabel T ya. Alfanya sekarang 5% dan derajat bebasnya 9. Berarti tabel T-nya nanti lihat coba ini mana tabel T. Nah, ini 0,05 dan 9, 1,833. Sehingga tolak H0 jika ini uji pihak kiri, T lebih kecil. Maka T tabel tadi yang 1,83 dikali dengan min 1. Bandingkan T kesimpulan kita. Karena nih T hitung kita 0,26 lebih besar dari T tabel, maka H0-nya diterima. Bukan ditolak, tapi H0 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa program dana tersebut dapat mengurangi berat badan minimal 5 kg. Berarti pernyataan pada H0 yang kita terima kesimpulannya. Ini tolak H0 jika ini ya, tapi karena dia lebih besar maka sekolah kita adalah menerima program tersebut dapat mengurangi berat badan minimal 5 kg. Nah, inilah penggunaan uji rata-rata pada data sampel berpasangan. Nah, ini ada soal, coba kerjakan ya. Ini soalnya 15 siswa lakukan datanya seperti datanya sebelum dan sesudah. Jadi ini sebelum dan sesudah berarti data berpasangan ini ya. Berarti untuk materi yang terakhir tadi. Demikian materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.